Assalamualaikum Sobat Football United, semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat keluarga. Ada beberapa informasi yang ingin gue sampaikan. Jadi memang ada situasi yang memiliki progres yang lumayan pesat ini ya. Yaitu adalah Jadon Sancho yang disebutkan oleh Fabrizio Romano dan juga beberapa sumber lainnya ya. Nanti akan gue kabarkan juga. AS Roma ini telah berbicara dengan agen dari Jadon Sancho dengan Manchester United juga mengetahui ya adanya operasi ini, dan AS Roma sendiri ini disebutkan bisa saja mendatangkan dengan dua situasi, yaitu adalah transfer permanen ataupun juga dengan pinjaman lalu kewajiban untuk membeli. Simon Stone dari BBC mengabarkan bahwa bahkan AS Roma telah membuat tawaran untuk mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United. Dari Simon Stone ini tidak diinformasikan ya berapa besar tawaran dari klub Serie A ini. Namun memang ada ketertarikan untuk pemain berusia 25 tahun yang telah diinformasikan untuk mencari klub baru sebelum penutupan bursa transfer di tanggal 1 September. Yang terbaru kabar dari sebentar nih Sobat Football, dari The Athletic ini tadi gue sempat baca ya, dari David Ornstein bahwa AS Roma telah membuat tawaran senilai 20 juta pounds atau senilai 23,2 juta euro untuk mendatangkan Jadon Sancho secara permanen. Luar biasa, secara permanen ini ya. Pembicaraan klub saat ini masih di tahap awal dan belum ada indikasi kalau akan setuju atau tidak pindah ke AS Roma dari kubu Jadon Sancho. Jadi AS Roma telah melakukan penawaran. Menurut gua Manchester United akan menerima ya angka ini. Sekarang tinggal bagaimana pihak dari Jadon Sancho sendiri, apakah akan menerima atau tidak. Dan bisa jadi ya situasi dengan Jadon Sancho dan mungkin juga dari Alejandro Garnacho ya, kabar yang gua dapatkan ini terkait dengan Alejandro Garnacho masih belum ada perkembangan yang signifikan terkait dengan keadaan Garnacho dengan Napoli yang dikabarkan memang menjadi satu-satunya klub yang berminat untuk mendatangkan Jadon Sancho, tapi masih ada perbedaan valuasi dengan apa yang diharapkan oleh Manchester United. Namun pembicaraan dikabarkan oleh Jakobsben ya, pembicaraan antara klub terkait dengan Alejandro Garnacho, tentu saja Chelsea dan Manchester United ini terus berlangsung dan semakin bergulir ke depan. Sang pemain sendiri sangat ingin pindah ke Chelsea dan tidak ingin stay di Manchester United, dan ini juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Manchester United. Dua penjualan ini menurut gua akan sangat penting untuk pergerakan Manchester United di bursa transfer selanjutnya. Dan pemain yang sering dikaitkan saat ini ya, yaitu adalah Carlos Baleba. Jakobsben mengatakan bahwa pembicaraan telah dimulai antara Manchester United dengan Brighton untuk Carlos Baleba dan masih akan terus berlanjut ya pembicaraan antara kedua sisi klub ini. Manchester United di sisi lain tidak memiliki harga. Jadi Manchester United belum mengetahui harga berapa dari Baleba, sementara Brighton ini memiliki angkanya tapi masih secara internal, belum dikomunikasikan. Dan disebutkan oleh Jakobsben, ya ini seperti kayak menawar secara buta ya, karena Manchester United tidak tahu nih berapa angka yang diinginkan oleh Brighton untuk Baleba, dan ini menurut gua cukup unik. Di sisi lain ini juga sebenarnya menggambarkan bahwa memang seperti juga diinformasikan sebelumnya ya, Brighton ini tidak memiliki keinginan untuk menjual. Brighton tidak memiliki keinginan untuk menjual Carlos Baleba, tapi Fabrizio Romano mengatakan ya, walaupun Brighton ini belum
memberikan angka resmi kepada Manchester United untuk Carlos Baleba, ini situasi yang sama yang mereka lakukan dulu dengan Moises Caicedo ketika ada klub peminat dan ya, Brighton tidak menyebutkan angka sampai Liverpool membuat tawaran resmi. Setelah tawaran resmi itu ditolak, ya tidak disepakati oleh Brighton, seingat gue, kalau gue salah tolong dikoreksi ya Sobat Football United. Lalu Chelsea datang menyamai angka dan memberikan sedikit kelebihan untuk mendatangkan sang pemain. Bisa jadi strategi dari Brighton kali ini pun juga demikian, tapi bedanya sampai dengan saat ini belum ada klub lain yang dikabarkan berminat secara serius untuk mendatangkan Carlos Baleba. Sehingga ya Manchester United ini menjadi satu-satunya, tapi juga ada kesulitan yang besar juga sih menurut gua ya, karena Manchester United seperti dikatakan oleh Jacobs Ben tadi tidak mengetahui berapa sebenarnya angka yang diinginkan oleh Brighton, dan Brighton nampaknya juga baru bertindak kalau memang ada tawaran resmi yang datang, baru mereka akan mereka saat ini ada angka, tapi ini secara internal ya. Di sisi lain ini sempat juga ada kabar yang menginformasikan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Manchester United dengan dengan Brighton terkait dengan Carlos Baleba. Baleba dikabarkan akan menandatangani kontrak dengan Manchester United di beberapa jam ke depan ya, dengan harga 112 juta euro. 112 juta euro menurut gua ini diinformasikan oleh Seafood Cameroon. Apa ini kabar? Menurut gua ini masih seputar rumor ya, karena belum jelas angkanya berapa, bahkan Manchester United tidak mengetahui. Dan ketika Manchester United nanti melayangkan tawaran pertama, belum tentu Brighton juga akan menerima ya, karena tidak transparan. Tapi apakah ini salah dari Brighton? Menurut gua nggak juga, karena memang dari awal mereka tidak dalam posisi untuk menjual Carlos Baleba. Disebutkan oleh beberapa sumber, Fabrizio Romano mengatakan ya bahwa Carlos Baleba ini ingin pindah ke Manchester United, bahkan dengan situasi Carlos Baleba yang tanpa Carlos Baleba artinya Manchester United ya, tanpa sepak bola Eropa, ini bukan masalah bagi Carlos Baleba. Fabrizio Romano mengatakan seperti itu. Jadi dari sisi pemain memang tidak ada masalah begitu, tinggal masalah kedua klub ini. Dan menurut gue justru disinilah seninya, justru disinilah tantangannya. Kontrak masih panjang, Brighton tidak dalam posisi menjual. Kita lihat ya akan bergulir seperti apa ini. Tapi yang jelas Manchester United tentu saja baru bisa bertindak lebih depan kalau Sancho, kalau Garnacho dan pemain-pemain lain ini bisa cabut dari Manchester United dengan angka yang sesuai. Nah, terkait dengan angka yang sesuai untuk pemain yang cabut, Rasmus Højlund ini masih terus dikabarkan ya. Rasmus Højlund disebutkan oleh Seth Darmeset dari Sky bahwa terbuka untuk AC Milan setelah ada pembicaraan ya antara klub dengan perwakilannya. Dan AC Milan saat ini juga akan melakukan pembicaraan dengan Manchester United. Ini seperti yang gue kabarkan di konten sebelumnya bahwa kuncinya ada di Rasmus Højlund. Kalau Rasmus Højlund ini ingin pindah dari Manchester United, gue pikir segala sesuatunya akan lebih cepat bergerak. Tapi sebaliknya, kalau Rasmus Højlund tidak ingin pindah dari Manchester United dengan apapun alasannya ya, maka angka seperti apapun yang diajukan oleh AC Milan kepada Manchester United tidak akan terjadi. Menarik bahwa gue juga saksikan ya, misalnya hari ini ada foto-foto gambar pemain yang melakukan latihan persiapan menghadapi Arsenal di laga pertama Premier League. Rasmus Højlund juga ada. Nah ini menarik nih, apakah dia akan ambil bagian di squad Manchester United, di mana dia akan mengambil hal tersebut. Apakah di starting 11 ataukah di bangku cadangan, dan kalau di bangku cadangan misalnya apakah akan dipakai jadi pemain pengganti. Ini juga menarik menurut gue, dan bisa jadi di situ juga ada jawabannya
dari masa depan Rasmus Højlund. Fulham juga dikabarkan tertarik ya untuk mendatangkan Rasmus Højlund secara tentatif. Oke, itu tadi kabar-kabar. Jadi kalau menurut gua sih ini ya ini situasi yang menarik dan tetap tetap dinamis. Gua tidak melihat hanya terkait dengan Carlos Baleba. Perkiraan gua Carlos Baleba sulit untuk datang di bursa transfer kali ini. Menurut gue walaupun banyak diinginkan dan lain-lain, tapi dari perkembangan informasi barusan misalnya ya, bahwa keadaan ini ya tidak jelas lah, katakanlah seperti itu, keadaan tidak jelas dan bisa jadi akan bergulir ke arah yang berbeda kalau Manchester United bisa mendatangkan pemasukan yang lebih dari Garnacho, misalnya dari Sancho atau misalnya dari Anthony juga ya. Menarik juga ini terkait dengan situasi Rasmus Højlund. Mungkin akan ke AC Milan atau seperti apa, tapi gue tetap dengan posisi yang seperti gue sebutkan di konten sebelumnya sih, Sobat Football United, bahwa ya Manchester United tidak cukup dengan pemain yang ada saat ini di lini depan. Dan beralih ke lini lainnya ya, ini sekaligus juga mungkin menutup video kali ini, itulah informasi terkait dengan posisi penjaga gawang ya kan, ini juga sering disinggung oleh Sobat Football United. Senne Lammens adalah seorang yang Manchester United inginkan kalau ada memang seorang penjaga gawang hadir di musim panas ini. Ya, ini juga sesuai dengan apa yang gue sebutkan, misalnya bahwa Andre Onana masih tetap akan menjadi penjaga gawang utama. Semua tergantung terkait dengan Altay Bayindir di posisi penjaga gawang ini, dan lupakan Donnarumma, lupakan Emiliano Martinez. Kemungkinannya pemain-pemain seperti Senne Lammens ini. Itu pun juga kalau Altay Bayindir cabut dari Manchester United ya. Jakobsben juga ini ada update lainnya, yaitu adalah terkait dengan Adam Wharton, pemain yang juga gue pernah bikin kontennya ya kan. Ternyata disebutkan bahwa Manchester United ini menyukai dan juga mengapresiasi sang pemain. Walaupun disebutkan Crystal Palace sendiri ya lebih nampaknya memiliki situasi terbuka terkait dengan Mark Guehi, bukan terkait dengan Adam Wharton. Padahal Manchester United ya tentu saja lebih membutuhkan pemain tengah saat ini, dengan Carlos Baleba yang diincar secara dekat ya, secara mungkin bisa dikatakan secara intensif. Memang masih dalam tahap awal misalnya, tapi pembicaraan antara klub dan klub ini sudah terjadi. Kita lihat akan seperti apa. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Manchester United masih terus bekerja ya, terkait dengan kesepakatan Carlos Baleba. Masih sangat sulit, tapi Manchester United belum menyerah saat ini. Carlos Baleba ingin pergi ke Manchester United secara segera, tapi situasi klub dengan klub ini masih jauh dari solusi yang ingin ditemukan. Jadi memang sekali lagi ini bukan keadaan yang gampang, bukan keadaan yang mudah bagi Manchester United. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Apakah Manchester United akan beralih ke Adam Wharton mungkin dengan angka yang lebih rendah, ataukah Manchester United akan terus berusaha mendatangkan Carlos Baleba? Gimana nih kira-kira? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.